Shalom saudara-saudari, kita kembali di Worship Survive. Kali ini kita akan masuk di edisi yang ke-10. Tidak terasa sudah masuk ke edisi yang 10, dan di edisi yang ke-10, 11, 12 ini kita akan sama-sama mendalami tentang memahami pola ibadah kita. Nah, penting saudara-saudari untuk memahami pola ibadah ini, karena supaya ibadah kita itu tidak berjalan sebagai rutinitas belaka, tapi kita bisa memaknainya lebih dalam dan lebih dalam lagi setiap kali kita beribadah. Nah, kita bisa melihat di slide-nya, sudah saya singgung sedikit di minggu yang lalu. Jadi ada dua pola atau pattern atau style gaya ibadah yang kita kenal secara luas. Salah satunya yaitu ini, Tabernacle Pattern of Worship, pola tabernakel. Nah, ini diinspirasi oleh pengalaman perjumpaan dengan Allah di bangsa Israel zaman dulu itu di ruang Maha Kudus. Hanya imam yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Allah dalam hadiratnya yang kudus. Dan tidak main-main ya, zaman dulu kalau imam masuk ke ruang Maha Kudus itu diikat kakinya, supaya kalau dia ternyata meninggal di dalam, Tuhan cabut nyawanya, itu yang menolong kan bisa mati juga ya. Jadi ditarik dari luar, makanya kakinya diikat tali. Sedemikiannya kemudian hal ini menginspirasi akan kekudusan Allah ya, dan bagaimana akhirnya kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah itu oleh perantaraan Yesus Kristus. Kita dilayakan oleh Tuhan Yesus. Jadi pola Tabernacle Pattern of Worship ini juga bagus ya. Nggak ada yang jelek sebetulnya dari pola ibadah apapun, kalau kita bisa memaknainya, kita mengerti makna teologis di baliknya. Jadi Tabernacle Pattern of Worship ini, saudara-saudari, itu memiliki flow ibadah ya. Ada flow-nya itu beda dengan yang mungkin gereja tradisional seperti kita. Mereka memakai itu flow ibadah yang semakin dalam. Makanya worship leader-nya sering kan bicara, makin dalam lagi kita menyembah, makin dalam. Itu menggambarkan kita masuk ke dalam ruang demi ruang sampai kepada ruang Maha Kudus. Maka itu di dalam gaya ibadah kita yang nanti kita akan bahas, yang tradisional itu biasanya nggak cocok. Kita liturgosnya atau worship leader-nya bilang lebih dalam tuh kita nggak memakai pola yang demikian ya dalam pemahaman teologinya. Jadi itu diwujudkan melalui pemilihan musiknya dan juga nyanyian ibadahnya. Mereka disetting seperti mengantarkan kita semakin merasakan kedalaman dalam ibadah. Dan Tabernacle Pattern of Worship ini biasa digunakan oleh gereja-gereja yang secara umum karismatik ya, atau juga gereja yang harus paham denominasi karismatik, tapi yang mungkin music driven worship atau menekankan musik di dalam ibadah. Alur musik itu sangat diperhatikan, flow-nya. Dan juga yang menganggap ya tidak mau tata ibadah yang protokoler atau dinilai kaku. Nah, ini kurang tepat ya saudara-saudari. Kalau bicara protokoler atau kaku, sebetulnya bukan itu ya. Ekspresi itu tetap bisa kok di dalam yang katanya tata liturgi yang kaku. Itu salah pemahaman aja, bahwa kita menjalaninya harus dengan sikap yang kaku, minim ekspresi, padahal nggak ada larangan demikian. Jadi apapun style atau pola ibadahnya, itu sebetulnya kita justru diminta untuk mengekspresikan senatural mungkin perasaan kita pada Tuhan dalam ibadah. Kemudian ada istilah juga praise and worship. Praise and worship ini sering ya, saya juga awal bertanya-tanya apa sih maksudnya praise and worship. Setelah saya gali-gali ternyata istilah ini kurang tepat untuk menggambarkan sebuah nama atau pola atau gaya dari sebuah tata liturgi. Kurang tepat, kenapa? Karena kata praise sendiri kan pujian, worship itu penyembahan. Dan dari pujian dan juga penyembahan itu sebetulnya ditemukan di semua jenis atau gaya ibadah atau tata liturgi manapun ya. Kedua unsur ini kan pasti ada di dalamnya. Lagi pula kalau kita dalami juga, praise itu bagian dari worship sebetulnya. Kenapa harus dipisah menjadi praise and worship? Entah siapa yang memulai duluan, jadinya ini dipahami sebagai gaya ibadah yang mungkin maksudnya tadi itu, Tabernacle Pattern of Worship. Dipahami sebagai praise and worship. Nah, ini kita masuk saudara-saudari di dalam
pola atau tata liturgi atau gaya ibadahnya yang kita kenal. Gereja-gereja mainstream, gereja-gereja tradisional itu memakai ini. Meskipun nanti susunannya beda-beda sedikit ya, unsur-unsur liturginya mungkin beda sedikit. Tapi ada pola dasar, kerangkanya ada, yaitu 4 pola ibadah ini. The fourfold pattern of worship. Yang kita pakai ini, saudara-saudari, kita harus paham juga kenapa kita pakai ini ya. Kalau kita nggak paham, kita akan membandingkannya dengan liar, dengan gaya ibadah di gereja lain. Kita bisa menilai kita yang terbaik, pokoknya paling benar, atau malah kebalikannya kita malah menilai yang lain salah. Yang lain salah kayak tadi ya. Atau juga malah menilai yang lain lebih benar dan kita yang salah. Padahal kita nggak tahu tata liturgi yang kita jalani setiap minggu itu punya makna. Kita belum tentu paham maknanya. Nah, the fourfold pattern of worship. Nanti kalau saudara-saudari udah pelajarin ini, tiap ibadah pasti akan kerasa ini semua. Unsur-unsur ini, pola ini akan kerasa. Itu diinspirasi oleh kisah perjumpaan Nabi Yesaya di kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 8. Ada yang bertanya mungkin, emang harus dari Yesaya? Kenapa nggak dari ayat Alkitab lain? Banyak di situ. Ya, kita tahu bahwa Alkitab nggak pernah mengharuskan ya sebuah bentuk tata liturgi dibakukan, ini yang benar dan yang lain salah. Cuma kenapa sampai kita pakai Yesaya 6 ayat 1 sampai 8? Pasti memang ada hal yang kita ingin dalami di sebuah ritual ibadah kita yang kita lakukan berulang, dan dengan kita maknai itu semakin membentuk formasi spiritual di dalam kehidupan kita. Jadi apa nih kita pahami ya Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita kalau tadi ditanya ke ayat yang lain boleh gak? Ya boleh-boleh aja sebetulnya. Tapi kenapa ada yang begini? Ya saya juga nggak akan bilang, ya dari dulu dari sananya begitu. Enggak ya. Tapi kita dalami apa maknanya sebetulnya. Dan disinilah muncul kemudian dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini 4 pola itu. Yang pertama adalah gathering atau berhimpun. Yang kedua word atau firman Tuhan. Ketiga table atau meja perjamuan. Dan yang keempat adalah sending, pengutusan dan berkat. Nah, kita nggak akan bahas 4-4-nya hari ini atau minggu ini, tapi akan dicicil di dalam 3 pertemuan sampai dengan 3 minggu berikutnya. Saudara-saudara, kita bahas yang hari ini yang gathering dulu ya. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nah, kita lihat ya suatu pemandangan yang epik yang disaksikan oleh Nabi Yesaya ketika mengalami hadirat Tuhan. Dan kita setuju nih, LAI memberi judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita tahu ibadah itu sebagai panggilan, a call to worship. Bukan kita yang menciptakan ibadah, tapi Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah. Dan kalau kita lihat di sini megah sekali ya pembukaannya. Jadi ada orang yang memuji Allah itu betapa kudus, betapa mulianya Allah. Bahkan disertai juga dengan penampakan-penampakan para malaikat. Dan ada asap mungkin. Mungkin saya berpikir gereja-gereja ada yang pakai smoking mesin gitu, asap itu mungkin meniru hal ini. Why not juga ya kalau memang ternyata hal itu bisa membawa satu efek kedahsyatan Allah, itu bisa juga disetting. Cuman jangan sampai hanya latah ikut-ikutan. Ada gereja lain pakai, kita nggak memahami tujuannya apa, gunanya. Lalu di ayat berikutnya yang ayat 5-8. Nah, ayat 5-8 ini berkaitan nanti pembahasan di minggu depan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara,
yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudari, kita bahas yang pertama, yang tadi ayat itu menggambarkannya dengan megah dan meriah dan dahsyat ya, suatu perjumpaan dengan Allah. Ya, apalagi Nabi Yesaya juga di sana digambarkan dia mengakui segala kekurangannya sebagai manusia yang najis bibir, yang berdosa. Sedangkan bertemu dengan Allah yang maha kudus, yang dipuja sedemikian rupa. Nah, ini makna yang harus kita maknai setiap kali kita beribadah, setiap hari Minggu. Gathering atau berhimpun itu memiliki makna teologis bahwa bukan kita yang menginisiasi atau menciptakan ibadah kita. Manusia berdosa itu tidak akan pernah bisa menggapai Allah jika bukan sebaliknya, yaitu Allah yang menggapai kita. Allah yang menginisiasi ibadah, relasi kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu tersimbolkan juga ya tentang berhimpun ini ketika kita beribadah di dalam tata liturgi yang mungkin mainstream atau tradisional ya, kita bisa tahu ada votum, biasa disebut juga votum dan salam. Ya, itu tersimbolkan juga melalui itu, kemudian melalui nyanyian ibadah di awal ibadah. Jadi di awal ibadah itu milih lagu juga nggak sembarangan, dan kita nggak menyanyi itu dengan sembarangan ya, tapi kita memilih lagu-lagu yang memang menggambarkan siapa itu Allah pencipta, Allah Tritunggal, dan juga mungkin tentang lagu yang bagaimana Allah menghimpun umatnya, mengumpulkan umatnya, dan a call to worship juga. Ada unsur juga lagu-lagu yang mungkin mengajak kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Nah, bicara tentang votum dan salam, saudara-saudari, votum dan salam ini secara singkat itu diambil dari tradisi orang Romawi kuno, di mana ketika mereka melakukan sebuah acara itu nggak akan dianggap sah ya dari pemerintahan kalau tidak ada pembacaan votum. Pembacaan votum itu surat resmi dari kekaisaran bahwa ya ibadah ini diinisiasi dan dinyatakan sah keberadaannya, penyelenggaraannya oleh pemerintahan Romawi. Nah, ini yang juga kemudian diadopsi di dalam ibadah Kristen dalam konteks zaman itu sampai kepada zaman sekarang dengan makna yang sama, yaitu kita mengakui bahwa ibadah kita ini diinisiasi oleh Allah pencipta langit dan bumi yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Jadi bukan usaha kita untuk menggapai Allah, tapi melalui ibadah kita tahu, kita menikmati bagaimana Allah yang menggapai kita, yang menghimpun kita. Ya, saudara-saudari, itulah kita memahami votum dan salam. Jadi kalau kita memaknai setiap ada votum, ya, itu kita tidak hanya ya udah tahulah tiap minggu dibacain, udah sambil pikiran kemana-mana. Tapi enggak, harusnya kita memaknainya secara mendalam bahwa ya inilah kita nih nggak bisa apa-apa di luar dari Tuhan. Ketika kita mengalami itu, kita mengalami betapa Tuhan tuh murah hati dan mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita yang berdosa ini, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan memulai ibadah kita dengan penuh rasa syukur. Itu sebetulnya ya tujuan dari adanya votum dan salam di dalam tata liturgi kita. Kemudian ini pemaknaan ketika beribadah. Jadi kita perlu setiap kali beribadah supaya pikiran kita nggak kemana-mana, hati kita nggak kemana-mana, kita fokus ke Tuhan. Fokus ke Tuhan itu juga salah satu caranya adalah memaknai setiap unsur ibadah yang kita lakukan. Jadi pemaknaan ketika beribadah berkaitan dengan gathering ini di awal ibadah itu ya. Kita diingatkan untuk datang beribadah dengan kerendahan hati. Ingat kita bukan siapa-siapa, mau kita kaya, mau kita miskin, apakah kita punya jabatan gerejawi atau bukan, apakah kita yang pelayanan di mimbar atau kita bahkan yang berkhotbah, kita semua sama di mata Tuhan. Kita hanya manusia berdosa yang beroleh anugerah Tuhan untuk dikumpulkan Tuhan bersama-sama beribadah. Kemudian yang kedua juga kita tidak mengundang Allah atau bahkan mengundang Roh Kudus untuk hadir ke dalam ibadah kita, tapi justru sebaliknya. Ini yang harus kita pegang sebagai teologi kita, yang kita tahu ini Alkitabiah.
Ada gereja yang mungkin mengajarkan, mungkin belum paham. Jadi mari kita menyanyi lebih sungguh lagi supaya Roh Kudus datang, supaya Roh Kudus hadir memenuhi ruangan ini misalnya. Itu tentu teologi yang nggak cocok ya kalau kita cari di bagian Alkitab manapun. Nggak begitu konsep ibadah yang kita kenal. Justru kita yang datang dan kita sudah diterima oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita tidak mengundang, apalagi berdoa. Kalau sudah ada votum ya bahwa ibadah ini diinisiasi oleh Allah, sebetulnya ibadah kita nggak perlu yang namanya doa pembukaan untuk mengundang Allah hadir. Nggak demikian ya. Kita tahu ya bahwa ada mungkin yang terbiasa tanpa mungkin belum paham, jadi mengundang Tuhan hadirlah dan jamah setiap kami atau apa kata-katanya, tapi mengundang Allah intinya sifatnya. Itu kurang tepat, saudara-saudari. Ya, dan yang ketiga juga poin pemaknaannya ketika kita beribadah itu jangan telat dan menganggap bagian awal ibadah itu nggak lebih penting dari yang lain. Bahkan ada yang lebih penting. Mungkin ada orang-orang Kristen yang pikir yang paling penting apa? Khotbah, dan mungkin orang sebutnya apa? Doa berkat itu di akhir. Itu istilah yang kurang tepat juga ya. Jadi nggak mau kelewatan itu. Dia datang nggak apa-apa, sengaja telat-telat. Bahkan mungkin yang di online lebih lagi nggak ketahuan ya. Wah, aku nggak mau lah ikut ibadah dari awal online nih. Aku ikut dari yang khotbahnya aja. Aku skip. Itu sama aja melewatkan hal yang sebetulnya sangat mendalam kalau kita lakukan dengan penuh pemaknaan, saudara-saudari. Ya, jadi awal ini begitu penting. Kita mengalami penerimaan dari Allah, dihimpun Allah. Kita memuja Allah yang sungguh suci kudus. Itu semua dilakukan mulai sejak awal ibadah. Dan yang terakhir, slide-nya ya masih tentang pemaknaan ketika beribadah. Agungkanlah Allah dengan segala rasa syukur kita, hormat kita, kagum kita yang muncul dari dalam hati dan pikiran kita, yang karena dipenuhi oleh kasih dan anugerahnya melalui pemahaman-pemahaman yang tadi itu. Pujilah Dia, saudara-saudari. Inilah dasar kita beribadah, bukan karena faktor musik mungkin atau suasana atau kemasan ibadah. Kalau masih demikian yang membuat kita mau memuji Tuhan, berarti itu kita mental penonton. Kita datang ke gereja atau kita buka YouTube untuk ibadah, itu mental penonton. Kalau kita kemudian harus ada sesuatu yang membuatku mau nih memuji Tuhan, entah musiknya, entah WL-nya, entah khotbahnya, berarti belum punya yang namanya mental penyembah, bukan mental penonton. Mental penyembah itu ya memang datang beribadah atau online memang menyalakan YouTube untuk ibadah, itu pure, itu murni untuk menyembah Allah aja, terlepas dari segala faktor eksternal yang ada. Ya, jadi itu saudara-saudari yang kita bisa pelajari untuk minggu ini. Stay tune terus di Worship Survive. Minggu depan kita lanjut lagi ke poin-poin berikutnya. God bless.